berdoa salah satu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, pada pagi hari Tuhan kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami akan mulai setiap pelajaran kami, sesi kedua ya Tuhan, biarlah Engkau menyertai setiap kami ya Tuhan. Buka setiap pikiran kami, telinga kami ya Tuhan, untuk kami bisa mendengar setiap pelajaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan, biarlah setiap pelajaran yang disampaikan ya Tuhan, tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi bisa kami serap ke dalam setiap pelayanan kami ke depannya Tuhan. Tuhan, kami buka setiap pelajaran hari ini, kami serahkan setiap waktu ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan Pak Han, terima kasih kesediaannya mengajar. Ya, jadi adik-adik kita belajar dengan baik ya. Waktunya, ingat ya, waktunya itu singkat ya. Ada ayat mengatakan pergunakan waktu itu sebaik-baiknya ya. Redeem the time for the days are evil. Pergunakan waktu sebaik-baiknya karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat ya. Jadi setiap detik, setiap menit itu jangan mengasihi diri sendiri, jangan terlara-lara, melipur lara sendiri, tetapi benar-benar tangguh ya. Jadi saya harapkan semua calon-calon hamba Tuhan tangguh seperti militer yang tidak gampang goyah, tidak gampang tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, silakan Pak Han. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom Pak. Ya, puji Tuhan, kita mengucap syukur bahwa kita masih dikasih kesempatan untuk belajar dan mengajar ya tentunya. Sebenarnya hari ini saya tuh agak berat. Beberapa hari di belakang ini, tadi saya udah ucapkan sedikit dengan Pak David ya. Memang di Jawa ini khususnya, mulai dari DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, itu kelihatannya sonanya udah merah, hampir merah semua gitu ya. Jadi ya di tempat saya, di Cirebon ini, zonanya masih orange gitu ya, tapi tetap juga kita tiap hari mendengar ambulans ya. Jadi bahkan bukan sekali, bisa 2-3 kali. Jadi dan beberapa hari ini, dalam 2 minggu ini, ada beberapa teman dan orang baik sebetulnya yang Tuhan panggil ya. Dan itu membuat pikiran saya pun ya sedikit terganggu ya. Mula-mula itu agak shock, itu terganggu ya. Kemudian saya berpikir, sebenarnya maunya kenapa hal ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan seakan-akan gitu hal ini terjadi gitu ya? Memang saya melihat ini luar biasa sekali karena mau nggak mau sebetulnya kalau kita lihat dari segi positifnya, mau nggak mau sekarang orang lebih mencari Tuhan. Itu yang jelas sekali. Dan kalau kita di lockdown, mau nggak mau kita kumpul sama keluarga, mau nggak mau. Ya. Dan kalau kita misalnya nggak boleh ibadah bersama-sama, mau nggak mau kita harus belajar bagaimana kita beribadah melalui Zoom ini. Ya. Sesuatu hal yang banyak sekali perubahan demi perubahan. Sehingga saya pun kemudian melihat segi positifnya saja. Dan saya pikir justru saat-saat seperti inilah memang kita terganggu kadang-kadang. Oleh kenapa? Oleh karena ketakutan, oleh karena kecemasan, kemudian juga oleh karena banyak hal lain yang membuat kita tuh rasanya, aduh gimana begitu ya. Tapi puji Tuhan, saya ingin meneruskan mengenai panggilan itu ya. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan juga bahwa kadang-kadang panggilan ini itu tidak selalu seperti seakan-akan kalau saya dipanggil untuk menjadi misalnya aja hamba Tuhan, itu kadang-kadang di tengah-tengah perjalanan itu Tuhan lebih membuat spesifik. Jadi ya, seperti contohnya Petrus dipanggil untuk menjadi penjala manusia dari penjala ikan. Ya. Tapi di tengah-tengah itu banyak sekali ternyata perjalanannya. Itu kemudian akhirnya Petrus itu baru ditetapkan pada akhir-akhirnya untuk menjadi gembala. Dan saya mulai berpikir ya,
mengapa Petrus ya, kemarin saya sudah sampaikan juga. Mengapa Petrus? Kalau memang Petrus itu luar biasa, tapi di situ ada Andreas. Karena saya baca ya di salah satu ayat yang mengatakan bahwa Petrus itu waktu dikasih tahu sama Yesus itu ya, dikatakan ayatnya jelas sekali mengatakan Petrus bin Yunus. Oh, jadi ada sesuatu yang istimewa juga ternyata Petrus ini. Ya, kita tahu siapa Yunus, kakek moyangnya itu ya, yang disuruh dipanggil tapi ngeyel gitu ya, sampai dimakan ikan gitu semuanya. Kita tahu itu ya. Jadi ada sejarah yang panjang. Jadi saya ingin mengatakan di sini bahwa ini penting buat kita semua untuk kita juga belajar berhati-hati. Apalagi berhati-hati dalam arti kata kita tahu bahwa sejarah itu ternyata maksudnya dari awal itu Tuhan itu sudah memilih itu dari awal. Bahkan sebelum kita dilahirkan. Ya kan? Itu sudah Tuhan sudah punya pilihan. Sudah pilih. Tetapi untuk dipanggil itu membutuhkan sesuatu yang luar biasa. Berapa lama Petrus berapa lama Petrus mengikuti Yesus ya? 3,5 tahun. Sampai mengalami banyak hal. Melihat ini, melihat itu, tapi akhirnya juga dia menyangkal. Kenapa demikian? Nah, itulah yang terjadi seperti saat-saat seperti sekarang ini. Kalau kita di dalam kondisi seperti ini, kemudian kita nggak percaya lagi kepada Tuhan, kita melihat, aduh, semuanya kok gini. Ini hamba Tuhan yang sangat baik, yang saya kenal yaitu hamba almarhum Samuel Saputra ini. Kita tahu betapa baiknya dia, betapa dia sungguh-sungguhnya. Kok Tuhan panggil? Bukan itu saja. Waktu pandemi COVID ini mulai, itu terjadinya dari suatu, maksudnya di Indonesia ya, itu di Bandung itu baru saja terjadi suatu pertemuan yang lumayan agak besar antara hamba-hamba Tuhan dari gereja tertentu. Dan ternyata semua yang dari situ tuh kena, bahkan gembala-gembalanya pun kena. Dan ada yang meninggal. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini membuat kita jadi lengah ya. Nah, untuk itulah kemudian saya ingin cerita, nanti sampai ke sana, tapi saya ingin cerita terlebih dahulu. Kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa kondisi itu kadang-kadang harus kita berhati-hati. Ya, harus kita berhati-hati dan kita mesti sungguh-sungguh untuk belajar dan mendengar suara Tuhan itu lebih dan lebih lagi. Ya, untuk ini saya akan mulai aja dengan khusus mengenai panggilan ini. Ya, kalau kalian terpanggil, saya sebut aja lah kalian yang terpanggil, gitu ya. Jadi karena kalian harus tahu bahwa nggak mudah loh. Ini Tuhan ini memanggil itu nggak mudah. Karena memang kalian sudah dipilih dari dulu. Tapi untuk dipanggil itu membutuhkan sesuatu yang akan terlihat sekali. Yaitu bagaimana kita bisa menjalani gitu ya panggilan itu. Menjalani kehendak Dia. Ya, minggu kemarin saya sudah jelaskan sekali. Setiapnya diciptakan itu pasti sesuai dengan kehendak penciptanya tentunya. Ya kan? Waktu itu ada gambaran sepatu kalau kalian masih ingat. Ada sepatu yang untuk olahraga, ada sepatu yang macam-macam dan lain-lain. Nah, ini yang ingin saya jelaskan secara perlahan-lahan. Karena itu, mari kita lihat 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11 ya. Sebetulnya ayat 10 saja cukup sebetulnya ya. Ayat 10 ya. Dikatakan seperti ini. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Ingat bahwa kita itu dipilih benar-benar oleh karena kasih karunia ya. Bahwa kita itu diselamatkan juga oleh kasih karunia. Kemudian dikatakan yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Jelas sekali dikatakan yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Ketika Anda bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itulah sebetulnya kita ada di dalam kerajaannya, ada di dalam bukan kerajaannya, ada di dalam yang dikatakan di dalam Kristus, di dalam naungan Dia yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Itu penting banget ya. Ada tujuannya, kepada kemuliaannya yang
kekal. Jadi tujuan kalian dipanggil itu nantinya semuanya. Kita semua yang meresponi panggilan ini, itu akan menuju suatu tujuan, destininya adalah suatu kemuliaan Tuhan yang kekal itu, kita akan menyaksikannya. Dan ini kita akan merasakannya di situ. Ya, penting sekali bahwa kita nggak sekedar dipanggil, tapi ada tujuan. Nah, cuman ada kata-katanya seperti ini. Akan, ya, pertama, melengkapi, perhatikan, kemudian meneguhkan, kemudian menguatkan, dan akhirnya mengokohkan kamu. Dan belakangnya ini, yang kadang-kadang kita agak nggak enak mendengarnya. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kenapa? Ayat 11, karena Ia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Karena Tuhanlah yang punya kuasa sepenuhnya. Dia yang akan melengkapi, Dia yang akan meneguhkan, Dia akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu. Satu ayat ini aja, ini benar-benar menjadi suatu renungan yang dalam sekali. Waktu saya melihat, iya ya. Kenapa? Karena saya ingin bersaksi sekarang gitu ya. Bagaimana ini hal penting sekali. Waktu kita bicara mengenai melengkapi aja, itu saya ingat. Karena pada tahun 86, saya tuh dibaptis pada saat tahun, Bapak ya, usia saya baru 22, 23. Berarti sekarang saya udah 75, berapa tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu gitu ya. Itu saya dibaptis, tapi saya nggak mengerti. Itu setelah saya belajar katekisasi ya, 1 tahun. Tapi dibaptis saya nggak ngerti sebetulnya. Pokoknya ini adalah suatu liturgi yang harus saya ikutin. Saya harus dibaptis. Ya ikut aja dibaptis. Nah, setelah dibaptis itu, ya saya kerja seperti biasa aja. Dan saya ke gereja juga seperti biasa aja. Ngikutin juga, bahkan menjadi ya pembantu di dalam anak-anak muda gitu ya. Tapi akhirnya selama 17 tahun saya tuh nggak menyadari pentingnya mengenal Kristus secara utuh. Nah itu terjadi, saya udah pernah menyaksikan ini di depan waktu itu ya. Tapi saya ingin kita konsentrasi pada kata melengkapi. Dan akhirnya saya bertobat sungguh-sungguh tahun 86. Dan di situ saya menerima dia, ya, bertobat menerima seutuhnya. Nah, mulai dari situ Tuhan mulai melengkapi. Saya kayaknya nggak ngerti ini, Tuhan kemudian melengkapi. Kenapa? Karena tiba-tiba saya bisa ikut yang namanya Bible Study gitu ya, yang sungguh-sungguh belajar mengenai Alkitab. 1 tahun lamanya dengan teman-teman tentunya waktu itu ya. Tapi saya baru mengerti, oh bagaimana caranya. Seperti yang kalian belajar itu mengenai survei perjanjian lama, survei perjanjian baru, kita baru mengerti. Itu dalam 1 tahun itu penuh ya pelajarannya, itu boleh dikatakan tiap minggu tuh saya harus belajar sekian jam gitu ya. Kemudian apa yang terjadi setelah Bible Study, saya masih ya sudah mulai masuk dalam pelayanan ya, meskipun masih gitu-gitu aja gitu ya. Itu tahun 87 itu saya sampai 87 saya belajar mengenai Bible. Kemudian saya meneruskan, agak bisa begini aja. Setelah Bible Study saya meneruskan untuk belajar tentang pemuridan. Karena hal itu yang disuruh oleh Tuhan Yesus kan. Ya dikatakan yang pertama, ya pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah, kemudian ajarlah gitu ya. Jadikan semua bangsa muridku bahkan. Ya, jadi kemudian saya berkata, penting sekali ternyata pemuridan ini. Karena itulah yang Tuhan ajarkan buat kita. Dan saya mulai belajar pemuridan 1 tahun juga saya belajar pemuridan. Sungguh-sungguh hanya pemuridan belajar. Nah, dari situ saya baru tahu. Saya baru mengerti karena kondisi saya pada waktu itu tidak seenak, maaf bicara, seenak kalian. Kondisi saya dalam kondisi yang sangat sebetulnya dalam hal ekonomi terutama. Saya di bawah sekali. Ya, itu sudah saya saksikan waktu
kalian semua waktu pertama kali bahkan saya saksikan ini ya. Tapi saya tahu dengan segala kondisinya, saya belajar terus, bahkan saya mulai melayani dengan cara yaitu misi ini. Saya melayani ya, saya melayani di persekutuan pengusaha ya. Kemudian saya pergi kemana-mana dan seterusnya ya. Tapi disitulah saya dilengkapi. Kenapa? Karena selama perjalanan itu saya betul-betul dilengkapi dengan banyak hal. Karena saya bisa belajar ikut seminar-seminar sampai kemana-mana saya ikutin semuanya. Karena saya memang haus belajar dan saya ingin juga mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dengan benar. Ya, di situ saya merasakan sekali bahwa saya sungguh-sungguh dilengkapi. Ya. Padahal sebetulnya kondisinya nggak seperti itu. Ya. Dan kemudian saya akan cerita. Ini cerita mengenai saya, gitu ya. Tapi kemudian saya ingin cerita. Kemudian setelah itu adalah kata meneguhkan. Ya. Jadi setelah itu saya tahu benar bahwa kemudian saya mulai diteguhkan sebagai hambanya. Hambanya bukan berarti saya sudah jadi pendeta, bukan. Baru menjadi hamba. Karena Tuhan mengatakan, kalau kamu menjadi hamba, kamu nggak mengerti, belum tahu apa yang bos kamu inginkan sebenarnya. Tapi kamu cuma nurut aja. Betul, sudah. Saya cuma nurut aja setelah saya belajar sekian lama. Pokoknya kesana kemari, nggak peduli lah. Pokoknya saya melayani gitu ya. Tapi kemudian dia meneguhkan. Meneguhkan ini hal yang sungguh-sungguh penting. Yaitu kira-kira tahun 87-an, ya, 87-an sekitar itu, 87 lah, kira-kira 87, sekitar awal-awal atau pertengahan gitu ya. Saya itu nggak sadar, saya ikut dalam satu persekutuan, padahal tiba-tiba yang bicara itu mengatakan, oke, silakan berdiri, kita akan urapi Anda semuanya. Saudara, apa yang terjadi? Di situ tiba-tiba saya, padahal sebelumnya, saya kenal berapa hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya maju kalau mereka KKN. Tapi di tempat yang sederhana ini, waktu saya berdiri, waktu saya dikatakan berdiri, saya jatuh sendiri. Padahal yang bicara ini masih jauh ya, belum ada di dekat saya. Saya jatuh dan saya merasakan sekali di situ jamahan daripada Tuhan itu nyata. Ingat ini pengalaman pribadi ya, nggak akan semuanya seperti itu ya. Tapi pengalaman pribadi saya ingin sampaikan bahwa kemudian saya diteguhkan gitu, diteguhkan bahwa ini benar, ini yang saya lakukan ini benar gitu ya. Jadi saya mulai sesuatu yang luar biasa dan saya sekarang ingin mundur dulu, bukan mundur, artinya saya ingin menceritakan bagaimana pelayanan saya di dalam gereja sekarang ya. Dan saya nggak ingin dari awalnya, tapi saya ingin menjelaskan bagaimana saya di AFJF Cirebon ini, gitu ya. Sebelumnya, terus terang aja, sebelumnya saya tuh ada di Singapura. Kemudian saya yang mengajukan bahwa saya udah selesai 7 tahun di Singapura, kemudian kalau boleh saya kembali aja ke Jakarta. 1 tahun saya di Jakarta, kemudian dapat tugas untuk ke Cirebon. Cirebon pada waktu itu tentunya gerejanya sedang mengalami kesulitan dan kita tahu tentunya ya nggak banyak orang, Kemudian saya mulai melayani di Cirebon. Saya heran sekali, kenapa? Saya melayani waktu pertama kali saya ke gereja itu untuk ya dalam petik khotbah. Kita tuh tempatnya tuh dipinjemin oleh gereja lain. Cuman satu ruang pertemuan dan memang nggak banyak karena yang kumpul mungkin nggak cuman belasan orang aja, ya nggak sampai mungkin 15, 14 gitu aja. Itu yang saya mesti mulai ini. Saya di Singapura, saya merasa waduh, di Singapura ya kan sudah besar ya, hampir 200-an, 200 lebih bahkan ya. Tiba-tiba saya di sini melihat sudah tempatnya saya cuma numpang aja di gereja lain, kemudian orangnya juga segitu. Saya sebetulnya bingung gitu ya, Tuhan maksudnya apa gitu loh ya. Tapi saya nggak mengerti bahwa disitulah saya diperlengkapi betul-betul untuk bisa diteguhkan ke
kependetaan saya lah, kasarnya seperti itu. Ya. Kemudian apa yang terjadi? 6 bulan pertama saya numpang. 6 bulan berikutnya saya kembali ke gereja. Ini dulu punya tempat gitu ya. Saya coba kembali ke situ. Tapi waktu dulu punya tempat itu pernah didemo sehingga kita semuanya diusir dari tempat itu. Padahal tempat itu masih kontrak dengan kita cukup panjang gitu kita pikir ya. Tapi diusir ya sudah, kita ngalah, kita numpang gitu. Nah, di tempat ini 6 bulan lamanya, tiba-tiba oleh pemilik gedungnya itu diputuskan juga, nggak bisa diperpanjang lagi. Loh, padahal kita pikir kita masih punya kontrak kalau boleh gitu ya. Nggak bisa. Pokoknya kalau kamu mau, harganya wah. Nah, jemaat masih baru, ya naik kira-kira 20, ya 20 lebih lah, hampir 30 kira-kira ya. 20 lebih, hampir 30. Tiba-tiba 6 bulan berikutnya, di stop. Carilah tempat, dapat tempat. Wah, hotelnya bagus, hotel bintang 4 gitu atau bintang 5 saya nggak tahu. Wah, kita dikasih ya dengan ini pengelolanya, bukan pengelolanya sebenarnya, tapi hanya manajernya saja. Kita dikasih tempat. Wah, hotelnya baru, kita dikasih tempat. Ini di sini ya. Ini tempat ini sementara belum dipakai, kamu pakai aja. Wah, bagus sekali. Wah, saya udah senang. Ini luar biasa Tuhan, saya pikir begitu kan. Saya pindah ke situ. Ternyata baru pakai beberapa minggu, kita dipindahkan. Sorry ya, tempatnya mau dipakai. Kita dipindah, dan pindahnya nggak tanggung-tanggung. Kita dipindahkan ke night club dia. Sehingga setiap pagi kalau kita mau kebaktian, kita harus bersihin dulu. Kita tahulah tentu night club itu apa. Kita harus semprotin dulu. Dan selama itu, kita tuh memang harus angkut-angkut alat-alat. Baik yang numpang di gereja orang, baik kemudian yang di tempat yang lama itu 6 bulan, kemudian kita juga di tempat yang baru. Sudah di night club, gelap, ya. Bayangin aja, bau segala macam gitu. Jemaat yang sudah mulai bagus menurun. Turun terus ya, sedih banget. Tapi ada hal yang ajaib sebetulnya. Disitulah Tuhan itu memang luar biasa. Selama itu, saya tentunya berdoa, Tuhan, tolong dah, kasih jemaat. Ya. Aku mau pokoknya, apapun juga silakan, tapi aku kepingin dong jemaatnya bertambah. Tapi malah dikasih seperti itu, menurun terus. Tapi anehnya, pada suatu hari, ya 1 hari Minggu tentunya, tiba-tiba datanglah seorang dokter. Saya nggak kenal sama sekali. Dokter ini sudah cukup senior, ya. Dia datang, kemudian langsung dia ikut ke kita. Dan rajin. Padahal kita tahu tempatnya gelap, bau kalau pagi, rajin. Kemudian istri saya tanya sama dokter ini, Dok, kok bisa kemari, kenapa dok? Dia ceritanya cukup luar biasa. Saya nggak tahu ya. Dia bilang, saya waktu bawa mobil, tiba-tiba ada suara, dia bilang. Ada suara jelas sekali. Kamu mesti pergi ke situ, tolong deh hamba Tuhan itu. Itu kata-katanya seperti itu aja dia bilang. Pokoknya kamu ke situ, tolong dia. Ya saya datang aja, saya nurut. Ini dokter ini memang baik sekali, pelayanan juga luar biasa. Jadi dia datang ke tempat saya. Dia bilang, ya nggak tahu, saya disuruh ke sini tuh. Jadi itulah yang saya bilang, kadang-kadang kita nggak mengerti. Tapi kalau kita terus berpegang kepada bahwa Tuhan yang memanggil, bahwa dia akan melengkapi, dan dia kemudian meneguhkan, ternyata itu terjadi. Karena 6 bulan di dalam night club itu, kita kemudian dapat tempat lagi. Dan kali ini tempatnya lumayan lah. Gitu ya. Nggak bagus, tapi lumayan. Ya, nggak terlalu besar, karena kita numpang di rumah makan. Di atas rumah makan ada ruangan yang cukup sekali untuk kita bisa kebaktian. Dan di situ kita bisa sewa setiap minggu, dan kita dapat tempat untuk naruh alat-alat, jadi kita nggak usah angkat-angkat kemana sana. Jadi alat-alatnya cuma hanya ditaruh di sebelahnya begitu, gampang sekali untuk ngaturnya dan lain-lain. Wah, saya senang sekali. Dan di situ saya melihat mulai ada pertumbuhan. Mulai kelihatan sekali pertumbuhannya menjadi 10, 30, kemudian naik lagi sedikit-sedikit sampai sekitar mungkin ya sekitar 50-an lah.
50 ya. Dan waktu itu saya juga berdoa terus, Tuhan, aku minta doa saya rubah. Sejak saya diteguhkan dengan dokter itu, saya rubah. Saya nggak minta jemaat lagi, saya berdoanya, Tuhan, kan Engkau sendiri mengatakan bahwa saat ini ladang atau ini sudah menguning. Yang perlu pekerjaannya kan Tuhan. Nah, aku cuma minta satu, Tuhan, tolong kirim pekerja. Nah, dari situlah mulai satu persatu saya heran sekali. Muncul orang-orang yang saya nggak, ya kenal-kenal gitu aja. Tapi yang paling saya senang sekali adalah yang menjadi co-pastor saya, atau yang menjadi kemudian sekarang menjadi eksekutif pastor saya itu ya. Itu anak muda sekali. Berat sekali saya, 2 tahun mungkin hampir 3 tahun lebih saya terus ya bicara sama dia, kamu bantu saya, kamulah yang jadi associate pastor saya lah kalau bisa. Wah, berat sekali dia ngomong. Tiba-tiba satu hari dia sendiri yang ngajukan. Saya rasanya udah waktunya saya memang. Jadi saya kemudian kirim dia untuk jadi, ya kita mesti sekolah sih, mau nggak mau, karena dia seorang pengusaha juga. Ya saya kirim dia untuk bisa belajar ya melalui AFJF. Nah, jadi mulai satu persatu. Saya senangnya luar biasa. Dan kemudian dikuatkan lagi. Saya setiap kali Natal luar biasa pertumbuhannya pada saat Natal itu banyak sekali ya. Dan dikirim orang-orang yang betul-betul orang event, orang yang suka mengadakan acara-acara itu ya. Wah, acara kita Natal bagus-bagus. Jadi kita mulai bertumbuh. Dari mulai cuma sekian ya, bertumbuh, mungkin juga menjadi sekitar hampir 100-an orang kira-kira gitu ya. Tempatnya kecil kita ya, tapi 100 orang, dan kita mulai berdoa juga, Tuhan sekali-sekali boleh loh tempat yang gedean gitu ya. Dan setelah saya dikuatkan, setelah saya diteguhkan, setelah saya dikuatkan, saya itu diberi suatu kesempatan. Boleh Natal pada tahun 2019 kemarin, kita membuat Natal yang luar biasa. Kita nggak mengerti, pokoknya Tuhan, aku akan bikin sesuatu yang luar biasa di sini. Dan Tuhan izinkan. Natal itu kita bisa pakai gedung yang seharusnya bisa 2.000 orang gedung itu kalau dibuat meja bunter ya. Tapi kita pakai dengan meja teater, jadi jumlahnya yang datang ada 1.000 lebih. Wah, saya senangnya setengah mati. Saya rasanya, waduh Tuhan, terima kasih ya. Rasanya Tuhan ini luar biasa deh. Di situ saya melihat. Di situ pokoknya saya cuma tekun, saya melayani, dan ternyata Tuhan kirim orang, Tuhan kirim orang demikian banyak ya. Meskipun terus terang aja jemaat masih belum bertambah banyak waktu itu ya, mungkin sekitar 100-an. Tapi pengerjaan itu semuanya mau jadi volunteer untuk melayani itu ya. Karena 1.000 orang lebih, bayangin aja. Nggak mudah. Tapi itu Natal 2019. Kemudian saya bisa cuti ke anak saya ke New Zealand. Januari saya kembali dari New Zealand. Ya. Kemudian kita masih bereforia, senang sekali kita. Wah, kita Tuhan luar biasa, Tuhan baik. Pokoknya kita melihat ya, jemaat kita bertambah dengan cepat sekali, luar biasa ya. Bahkan kita sebelumnya itu kita bisa dapat tempat sebenarnya, bukan tempatnya dulu lagi, tapi kita bisa dapat tempatnya, kita bisa pakai betul-betul, dan kita renovasi tempat itu menjadi betul-betul gereja, full gereja penuh. Kalau kita masuk, kita melihat meskipun tidak besar tempatnya, tempat untuk sekolah minggu, tempat untuk Bible study, tempat untuk semuanya, untuk kita bertemu, ada tempat yang namanya tempat pertemuan, tapi juga ada tempat yang gereja itu. Wah, luar biasa. Ya. Sayang saya nggak bawa foto-fotonya, tapi lain kali saya akan ceritakan. Dalam euforia yang luar biasa itu, tiba-tiba terjadilah yang namanya pandemi. Februari mulai dengar, Maret kita harus lockdown. Maret. Saya kemudian saya tanya, Tuhan, ini apa maksudnya? Begitu lockdown, kita harus mulai dengan online, virtual aja. Ya tentunya jemaat di kota kecil seperti kita ini, yang biasa kita senang sekali ketemu, biasa kita bisa ya pokoknya setelah kebaktian maupun sebelum kebaktian, kita selalu ada acara-acara.
beramah-tamah itu banyak sekali gitu ya. Jadi lalu kalau lockdown gimana Tuhan? Saya nggak ngerti ini gimana caranya. Ya, untung orang event kita tuh jago juga. Oke lah, kita cobalah dengan virtual. Dari online pertama, kita mencoba dengan YouTube, kita secara virtual. Ternyata lumayan. Ya, karena pada waktu itu, saya masih ingat betul. Pada waktu saya berdoa itu, Tuhan tuh ingatkan saya. Pada waktu kita euforia, betapa hasilnya luar biasa itu sebetulnya firman-Nya disampaikan adalah, kalian harus punya kantong baru, ya, karena anggur baru akan dicurahkan, tapi harus kantong baru. Wah, kita mulai merombak struktur organisasi dan lain-lainnya. Dan saya berdoa, Tuhan ini kenapa terjadi seperti ini? Kenapa hal ini luar biasa? Tapi firman yang Tuhan kasihkan, makanya itu ya, kita ini sungguh-sungguh kalau sudah dipilih, dipanggil, kita mesti benar-benar bergantung sama Dia. Waktu saya doa waktu itu, tiba-tiba Tuhan memberikan suatu ayat yang sederhana, yaitu ketika Yesus di Getsemani. Waktu itu Dia mengatakan seperti ini kepada murid-muridnya, 3 orang muridnya. Berjaga-jagalah dan berdoalah bersama dengan aku 1 jam saja. Waduh, saya kaget sekali. Kenapa pada waktu puncak-puncaknya Yesus luar biasa, waktu Dia kemudian ditangkap, Dia di Getsemani, Dia cuma menasehati murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah 1 jam saja bersama dengan aku. Dan ini penting. Kenapa? Sejak itu kita, ya udah mau diapain. Jadi akhirnya saya terus bicara sama teman-teman, kita kelihatannya mesti berjaga-jaga. Dan itu ternyata sampai hari ini betul juga yang terjadi. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa kamu menderita sesaat, kamu menderita seketika, itu terjadi terus. Bayangin susahnya kita untuk mengatur online, itu nggak mudah sekali di kita ya. Karena kita gereja bukan gereja besar, tapi gereja yang ya baru mulai tumbuh. Jadi kita mulai pergumulan demi pergumulan terjadi. Dan kemudian kita mesti tahu juga, jemaat yang biasanya kumpul-kumpul kemudian nggak boleh teman virtual aja. Dan juga maaf bicara, dan jemaat kita di sini ada yang nggak bisa pakai HP, nggak bisa pakai untuk melihat ke YouTube dan lain. Susah sekali, harus pelan-pelan. Ya kita tahu, saya nggak tahu jemaat menurun atau tidak, tapi kita tetap terus, kita kalau ada perjamuan kudus, kita bagikan roti dan anggur itu kita bagikan melalui teman-teman yang volunteer ini, bagi teman-teman kita ini, kemudian kita bagikan ke rumah-rumah. Jadi pada waktu kita bagikan ini untuk besok ya, besok misalnya ada perjamuan, kamu pakai ini ya. Jadi setiap perjamuan, saudara, saya nggak tahu sampai kapan kejadian ini. Cuman saya tahu bahwa Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan Dia yang akan mengokohkan. Dan saya percaya, hari-hari ini kita melihat pergumulan kita untuk berdoa, berjaga-jaga dan berdoa. Kita melihat, karena di antara jemaat kita juga ada yang terpapar COVID. Tapi karena kita belajar berdoa bersama-sama, kita doain sama-sama. Puji Tuhan sampai hari ini tidak ada korbannya. Tuhan tolong selalu. Padahal saya melihat ini, aduh, saya sedih banget gitu ya. Kenapa kok ya mereka yang kena COVID juga gitu ya. Jadi saya ingin katakan di sini, ini perjalanan gereja. Kalau tadi perjalanan saya sebagai pribadi gitu ya. Kalau ini perjalanan yang gereja. Jadi Tuhan itu betul-betul melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Dan pada saat saya berdoa, Tuhan seterusnya apa? Gimana saya menghadapi hal ini? Kan kita ngelihat itu ya. Tuhan kasih saya kitab Daniel. Nah, nanti Anda baca sendiri kitab Danielnya, karena Daniel kan panjang ya. Tapi cukup Daniel 1 sampai Daniel 9. Ketika saya pelajarin kitab Daniel ini buku ini luar biasa. Namanya bukunya Daniel Plan. Itu ditulis oleh Rick Warren. Ternyata saya cuma ingin
melihat fokusnya saja. Ya, Daniel ini bersama dengan 3 sahabatnya, nanti kita akan lihat fokusnya. Kenapa Rick Warren menulis seperti ini? Itu terjadi ketika Rick Warren baru membaptis 700 orang. 700 orang, dia senangnya luar biasa. Tapi kemudian dia blok, jatuh. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Mungkin karena kecapean juga, mungkin juga dia mengalami, kita semua tahu lah ya, istrinya pun pernah mengalami hal yang kurang enak gitu ya, yaitu terkena cancer. Dan juga anaknya, di dalam suksesnya yang luar biasa itu Rick Warren. Kemudian kita tahu juga anaknya juga mengalami sesuatu yang kita tahu, yang pada akhirnya anaknya pun dipanggil oleh Tuhan. Tapi pada saat-saat seperti itu, Rick Warren menulis ini ketika dia belajar dari Daniel, bagaimana Daniel yang orang buangan, yang budak ditaruh di tempat yang luar biasa itu, kemudian bisa menjadi seperti itu. Kemudian dia menulis ini. Ternyata setelah dia pelajari Daniel 1 sampai Daniel 9 itu, isinya seperti ini. Yang pertama, Daniel itu mempertahankan iman, faith-nya. Kita tahu, meskipun dia bagaimanapun juga, dia mempertahankan faith-nya. Kemudian, dia juga menjaga tubuhnya ternyata. Food, itu penting. Kita tahu bahwa dia ditawari untuk makanan rahasia, dia nggak mau. Dia bilang, perlu sekali buat saya, supaya saya bisa tetap berjaga-jaga seperti ini. Dan yang ketiga, dia ada fitness. Dia melatih dirinya. Itu yang kita nggak sadar, kita nggak tahu. Tapi dia tetap, ya karena kita lihat, dia bugar, bahkan bisa waktu diadakan ujian, ya setengah ujian ya, dia cuma makan sayur dan seterusnya, teman-temannya yang lain yang berfoya-foya kira-kira gitu karena makanan raja, dia jauh 10 kali lebih segar. Jadi dia ada perlu fitness kita. Dan kemudian dia fokus. Dia cuma fokus aja kepada Tuhannya. Ya kita tahulah bagaimana dia bisa mengartikan banyak hal, terutama waktu itu Nebukadnezar tanya, ini gua nggak ngerti nih. Gua mimpi tapi nggak tahu artinya. Yang luar biasa lagi ini Nebukadnezar juga aneh. Coba artikan apa? Tapi orang nggak boleh tahu. Dia nggak mau cerita mimpinya apa. Suruh ngartikan, bayangin aja, nggak masuk akal. Tapi karena fokusnya Daniel, dia bisa tahu apa yang diimpikan oleh Nebukadnezar dan dia bisa menerjemahkan itu. Dan kita tahu akhirnya apa, saudara? Akhirnya dia dianugerahi banyak benar. Bahkan dia ditawarin, aduh kamu jadi pejabat di sini ya, kepala di Babel sekarang ini ya. Dia nggak mau, saudara. Nah ini yang penting. Karena dia punya friends. Ingat, saudara. Ini penting. Food. Ya. Jadi di samping iman kita pada saat-saat seperti ini, kita perlu menjaga makan kita. Kita perlu memberi kesegaran tubuh kita. Kita perlu hanya fokus kepada Tuhan. Dan ingat, ada teman-teman di sekitar kita yang bisa mendoakan kita dan bisa bersama-sama dengan kita. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan Sadrak, Meshach, dan Abednego. Bahkan mereka juga ngikut seperti apa yang Daniel kerjakan. Dan kita tahu, bahkan waktu mereka dilempar ke perapian pun, Tuhan tolong. Jadi, saya membaca ini, oh, jadi di dalam penderitaan, bayangin aja penderitaannya kalau dilempar ke api. Bayangin aja penderitaannya nanti kita selanjutnya, waktu Daniel dilempar ke gua singa atau di tempat singa. Bahkan penderitaannya banyak sekali. Tapi kita lihat, hasilnya selalu pada akhirnya, itu kita bisa merasakan apa yang dikatakan di ayat 11 tadi, merupakan suatu luar biasa, bahwa Tuhan, dialah yang punya kuasa. Dan kita akan sampai ke sana kalau kita melakukan semua ini dengan tekun, taat, dan setia. Nggak sampai di situ aja. Ya, saya masih punya waktu kira-kira 10 menit. Saya akan teruskan, kemudian Tuhan memberitahukan saya, coba deh baca Yusuf. Iya ya, saya tak baca Yusuf deh. Ya. Yusuf ini kan aneh. Kenapa? Karena kita tahu panggilan dia itu sebetulnya dalam mimpi. Dia mimpi yang saat itu Yusuf kita lihat sekali, anak muda yang luar biasa, memang sangat dikasih oleh Yakub. Tapi mimpinya ini aneh.
Masa mimpinya saya tafsir aja sekarang lebih gampangnya gitu ya. Masa mimpinya itu orang tuanya, kemudian juga saudara-saudaranya itu akan tunduklah kepada dia. Pada dia yang paling masih muda 17 tahun waktu itu. Jadi ya tentunya secara manusiawi mereka semuanya marah. Mereka semuanya jadi jengkel sama dia. Manusiawi sekali. Mimpi kok seperti itu. Tapi Yusuf ini memang luar biasa. Karena dia memang mengalami betul perjumpaan dengan Tuhan. Dia tahu kalau mimpinya dia tuh nggak sembarangan. Dan dia tetap berpegang kepada mimpi. Dan Tuhan memberikan talenta khusus buat Yusuf ya dalam menafsirkan mimpi-mimpi ini. Itu yang terjadi. Tapi masalahnya kembali, Yusuf juga fokusnya hanya kepada Tuhan. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dia berpegang karena dia tahu dia harus melakukan yang terbaik seperti sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kita melihat bagaimana dia dijual, bagaimana dia sebetulnya mau kasarnya dibunuh lah sama kakak-kakaknya. Tapi ada aja yang mengatakan jangan dimasukkan sumur deh, nanti susah lah. Ayo kita keluarin aja, dijual aja. Dijual sebagai budak, saudara. Anak umur 17 tahun masih dijual sebagai budak. Bayangin aja. Ya katakanlah, saya nggak tahu berapa tahun dia menjadi budak itu sampai akhirnya dibeli oleh Potifar. Di situ dia luar biasa. Meskipun dia sebagai budak, dia tetap berpegang bahwa Tuhan itu yang melengkapi dia. Tuhan yang akan terus membawa dia. Dan dia di Potifar, karena hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, Potifar pun melihat, selama ada dia, kita harus diberkati sekali loh. Sampai akhirnya Potifar mengatakan, udahlah, pokoknya di rumah ini kamu yang ngatur semuanya lah. Kamu menjadi, hanya saya aja yang jadi kepala kamu, kasarnya begitu ya. Jadi ya kita tahu, bayangin aja, budak yang diangkat sampai menjadi sahabat daripada pemilik rumah. Itu luar biasa. Seperti Tuhan sendiri mengatakan, dari hamba, Tuhan mengatakan, nggak layak kamu hamba. Kamu mesti menjadi sahabatku. Karena sahabat itu tahu apa yang aku maui dan seterusnya. Demikian juga, dia menjadi sahabatnya sampai sama Potifar. Sama Potifar akhirnya diangkat. Dan kita tahu, ya biasa manusia seperti itulah. Kemudian ada penderitaan lain. Dia difitnah, akhirnya masuk penjara. Dia di penjara pun, akhirnya karena memang dia membawa terang dan kasih Tuhan itu ya, jelas nyata. Kepala penjaranya kemudian sayang sama dia. Dan bahkan dia dikasih, udahlah kamu yang ngatur lah semuanya di penjara ini. Bayangin aja saudara, kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Saat kita dilengkapi, saat kita menderita sebetulnya. Tapi Tuhan melengkapi terus, menyertai terus. Dan Tuhan akhirnya meneguhkan, kita tahu. Kemudian dengan ahli mimpi ini, dia mulai menafsir mimpi-mimpi, mulai yang orang yang dihukum karena memberi minuman raja dan memberi makanan raja, kemudian dihukum, nggak tahu kesalahannya apa. Tapi setelah mimpinya ditafsirkan, mereka keluar. Yusuf sudah bilang, nanti kalau kamu keluar, tolong kasih tahu ya bahwa saya ada di sini gitu loh ya. Tapi lupa rupanya orangnya. Satu persis ya, kita tahu apa yang terjadi. Satu dihukum, satu kemudian menjadi kembali menjadi juru minuman atau juru makanan daripada raja itu sendiri. Sampai suatu ketika Fir'aunnya sendiri yang mimpi sekarang. Fir'aun yang mimpi, semua seluruh nafsirkan nggak ada yang bisa. Maka teringatlah orang ini. Di situ kita tahu bahwa pemeliharaan Tuhan melengkapkan, kemudian mulai menguatkan. Ya kita tahu bagaimana Yusuf dikuatkan terus ya di tempat-tempat yang dalam penderitaan. Tapi kemudian dikokohkan. Ketika Firaun mimpi dan nggak ada yang bisa nafsir, si juru makanan atau juru minuman ini ingat. Di penjara ada loh yang bisa menafsirkan. Dan itu terjadi, apa yang terjadi sampai saya sekarang di sini. Panggillah sama Firaun. Kamu bisa menafsirkan? Coba tafsirkan mimpiku ini. Dan kita tahulah, saya nggak berkepanjangan di sini. Nanti Anda bergumul aja dengan ayat-ayat ini ya. Yaitu dari Kejadian 37 sampai Kejadian 49. Ini cerita tentang Yusuf. Tapi Kejadian 37, 38 itulah yang paling utama sebenarnya. Dan kita ngelihat
bagaimana akhirnya si Yusuf ini menafsirkan dan benar-benar terjadi. Sehingga akhirnya apa, saudara? Akhirnya dia diangkat menjadi orang kedua di tempat Firaun. Gak nyangka kan, budak yang menderita sekian puluh tahun, berapa tahun dia, sampai dia umur 30 waktu dia diangkat menjadi menjadi orang kedua di Firaun itu. Dan dia kemudian benar-benar apa itu terjadi ketika Yakub dan saudara-saudaranya itu kelaparan. Mereka akhirnya mau nggak mau, Yakub, tolong kamu ke Mesir dah, tolong kita beli aja dari Mesir makanan. Maka datanglah saudara-saudaranya. Di sini kita melihat bahwa Yusuf itu memang pilihan Tuhan. Kebesaran hatinya yang luar biasa. Meskipun dia sudah difitnah, disakiti, demikian banyak penderitaan yang dia akibat daripada tingkah daripada saudara-saudaranya. Tapi waktu saudara-saudaranya menghadap, dia masih langsung dia nangis dan dia mengampuni sebenarnya. Cuma dia ingin supaya papanya, ayahnya itu bisa dibawa ke tempat dia. Dia pakai segala cara sampai akhirnya Yakub datang juga menghadap ke dia. Saudara, mimpi itu terjadi ketika Yusuf masih umur 17 tahun. Dan ketika Yusuf umur 30 tahun, Yusuf mulai diangkat menjadi orang kedua. Saya nggak tahu dia umur berapa ketika saudara-saudaranya datang itu. Tapi bisa dibayangin, bagaimana Tuhan mengatakan, kamu akan mengalami sedikit penderitaan lah. Tapi itu tujuannya untuk bisa melengkapi kamu, meneguhkan kamu, mengokohkan kamu bahkan. Menguatkan lebih dahulu, kemudian mengokohkan kamu. Jadi itu yang benar-benar saya harus bisa mengalami itu. Dan itulah yang terjadi sampai hari ini. Dan saya percaya bahwa ini pun akan terjadi kepada saudara sekalian. Cuman syaratnya ini penting sekali, yaitu bukan soal integritas saja, tapi soal sebenarnya mungkin saya sedikit salah nulis di sini ya. Itu integritas ini dimulai dengan identity sebetulnya. Identitas kita itu kita perlu tahu. Kalau kita dikatakan mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka identitas kita harus serupa dengan Dia. Dan itu bisa dilakukan ketika kita melihat, Tuhan sendiri juga melihat integritas kita untuk menjalani semua ini. Jadi ada identity lebih dulu, identitas kita lebih dahulu, baru kemudian kita melihat, kita melakukan integritas kita, baru kemudian ada dignity kita dihormati. Seakan-akan inilah kamu nyata, kamu pilihanku nih, nyata sekali. Kita diangkat tinggi-tinggi gitu ya. Jadi dikatakan dignity itu seperti sesuatu yang katakan distinguished, undangan misalnya gitu ya, undangan yang terhormat, seperti itulah kata-kata ya. Sebetulnya kata dignity juga dari situ sebetulnya. Dan kita tahu, dan di sini kita tahu Tuhan tidak cuma-cuma, tidak salah pilih, dan Tuhan tidak juga bohong dalam semua janjinya. Maka destiny itu akan nyata. Destiny itu akan kelihatan. Kenapa? Ini ayat terakhir, Efesus 2 ayat 10 mengatakan dengan jelas. Karena kita ini apa saudara? Buatan Allah. Ingat minggu kemarin, apa yang dibuat oleh penciptanya, tentu ada tujuannya. Ya, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa saudara? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kemudian yang dipersiapkan sekali lagi Allah sebelumnya. Sebab Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah yang saya ingin sampaikan semuanya pada pagi hari ini. Jadi kalau saudara bisa menghidupi panggilan itu, saudara bisa fokus hanya ke situ saja. Percayalah, itu janji Tuhan. Saudara juga akan melihat hal-hal yang besar. Padahal kita harus kadang-kadang menderita sebentar. Kita harus menderita, ya kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita tahu. Jadi pagi hari ini, saya ingin sampaikan hal ini. Dan saya betul-betul berterima kasih dan mengucap syukur sekali kalau saya dikasih kesempatan hal ini. Karena saya tahu
Anda semua adalah pilihan-pilihan Tuhan. Anda semua bukan cuma hamba, Anda semua adalah sahabat-sahabatnya. Tetapi masalahnya kembali, identitasnya kita mesti mengerti bahwa kita diciptakan oleh Dia segambar, serupa. Itu identitas yang harus kita bawa. Ya. Kalau orang melihat itu bahwa, oh gimana sih orang itu katanya pendeta, tapi kok caranya begitu. Katanya dia hamba Tuhan, kok caranya begitu. Nah, hati-hati. Ya, itu sudah mulai shining gitu ya. Lampu kuning, kita mesti hati-hati. Ya, kita belajar introspeksi. Baik, saudara. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya, ya. Karena mungkin di berikutnya saya nggak tahu. Kalau bisa minggu depan, saya akan beralih kepada topik yang lainnya. Tapi topik yang pertama ini, yang sekian minggu kita jalani ini adalah topik khusus mengenai bagaimana kita dipilih, kita dipanggil, kita diperlengkapi, dan apa maunya yang memanggil kita. Itu aja. Tuhan memberkati Anda, dan kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau saya masih punya waktu 1-2 menit, silahkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, adik-adik, ya pengajarannya sangat berharga, pengalaman praktis dan pengalaman yang real dari seorang hamba Tuhan senior, ya. Ya, seperti saudara ketahui, saya pernah melayani bersama-sama Pak Han ini ke Pontianak, ke Padang, kemana-mana begitu ya, di dalam pelayanan waktu masih di Full Gospel Businessman Fellowship. Dan sekarang udah berapa puluh tahun melayani Tuhan. Sekarang Anda mendapatkan petuah-petuah dan wejangan kesaksian share yang keluar daripada hati dan jujur dengan segala kelemahan-kelemahan diungkapkan, itu luar biasa, itu betul-betul sangat berharga. Silakan kalau mau bertanya. Jelas, Pak. Enggak ada yang bertanya. Oke. Terima kasih ya. Saya harap Anda betul-betul menyimak dan mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Ya, ini Anda harus dilatih menjadi militer yang tahan uji, yang tidak cengeng-cengeng, tidak lemah-lemah, ya. Tidak hanya menikmati untuk tinggal di dalam kubangan seperti yang kita dengar, ya. Tapi betul-betul kita mau bangkit menjadi pahlawan-pahlawan Kristus untuk bisa memuridkan banyak orang, ya. Jadi harus bangkit dan tidak boleh loyo-loyo, lemah-lemah, nangis-nangis, itu sudah tidak ada tempatnya lagi di tempat ini. Yuk kita berdoa salah satu. Kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih sekali lagi Pak Han. Tuhan, terima kasih kembali. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata